balik lagi di channel Kimipedia. Nah, kali ini channel Kimipedia akan membahas soal-soal kimia UTBK tahun 2016 ya. Nah, dari soal yang pertama. Dalam suasana basa, Cl2 mengalami reaksi disproporsionasi menghasilkan Cl- dan ClO3-. Jumlah mol ion ClO3- yang dihasilkan dari 1 mol Cl2 adalah, nah, reaksinya adalah disproporsionasi. Jadi kalau disproporsionasi sama dengan redox ya, autoredox. Nah, kemudian dia dalam suasana basa nih, Cl2 menghasilkan Cl- dan ClO3-. Nah, yang ditanya adalah jumlah mol ion ClO3- ketika Cl2-nya itu 1. Nah, berarti dari sini kita bisa pakai penyetaraan redoks yang setengah reaksi ya. Jadi kan kalau setengah reaksi kita harus bikin 2 reaksi. Berarti reaksi yang pertama Cl2 menjadi Cl-, kemudian reaksi yang kedua Cl2 menjadi ClO3-. Nah, yang atas berarti Cl2 menjadi Cl-. Berarti kan dari sini dia harus disetarakan dulu ya. Cl2-nya ada 2, dari yang di sini harus 2. Nah, kemudian penyetaraan muatan. Di sini 0, di sini -2. Berarti harus biar sama-sama -2. Berarti yang di Cl2 kita taruh 2 elektron. Kemudian yang bawahnya Cl2 menjadi ClO3-. Nah, ini juga sama ya. Karena Cl-nya di sini 2, berarti di sini harus dikali 2. Nah, kemudian ini 2. Nah, kemudian dalam suasana basa berarti kita harus menambahkan H2O itu di sisi yang kelebihan O. Nah, di sini yang kelebihan O yang ada di kanan nih. O-nya ada 3 kali 2, 6. Nah, berarti di sini kita tulis ada 6H2O. Sehingga di sini karena suasananya adalah basa, kita nambahinnya adalah OH-. Nah, OH-nya sebanyak berapa? Sebanyak atom H yang ada di kanan. 6 kali 2, 12. Berarti 12 OH-. Kemudian tinggal kita setarakan elektronnya. Nah, elektronnya berarti di sini -12, di sini -2. Berarti selisihnya adalah 10. Berarti di sini kita menambahkan 10 elektron. Nah, elektron di bawah sama yang atas beda kan? Yang atas itu 2, yang bawah itu 10. Berarti yang di atas harus kita kalikan dengan 5 biar jadi 10. Sehingga nanti jadinya adalah di sini ada 5 karena harus dikali 5 semua. Di sini jadinya 10 ya. Kemudian di sini jadinya juga 10. Nah, sehingga kita bisa coret-coret nih. Yang ini dengan yang ini, sehingga kalau kita totalin tambah gitu ya. Nah, jadinya 5Cl2 ditambah Cl2, 6Cl2 ditambah dengan 12 OH- menghasilkan 10 Cl- ditambah 2 ClO3- ditambah dengan 6H2O. Nah, yang ditanya adalah ketika Cl2-nya itu 1 menghasilkan ClO3- itu sebanyak berapa? Nah, kalau di sini berarti 6Cl2 itu menghasilkan ClO3- sebanyak 2 ClO3-. Nah, kalau Cl2-nya itu 1 nih, berarti berapa? Ya berarti 2/6 ClO3-. 2/6, berarti kalau diperkecil adalah 1/3. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Kemudian lanjut. Sebanyak 5,6 gram B2H6 direaksikan dengan
itu typo ya, 42,6 gram Cl2, sehingga terjadi reaksi B2H6 ditambah Cl2 menjadi BCl3 ditambah HCl. Nah, di situ reaksinya belum setara. Berarti kita harus menyetarakan terlebih dahulu. Oke, kita setarakan dulu. B2H6, B-nya ada 2, berarti di sini 2 ya harusnya. Kita tulis aja B2H6 ditambah Cl2 menjadi BCl3 ditambah HCl. Pokoknya kalau mau menyetarakan reaksi, atom H sama atom O diakhirkan dulu, berarti yang lainnya. Nah, di sini B-nya 2, berarti di sini kita taruh 2. Kemudian Cl-nya 3 kali 2, 6. Di sini ada 7. Atau karena Cl2-nya sendiri ya, berarti H-nya dulu. Nah, H-nya 6, berarti di sini kita taruh 3 ya, 6. Nah, biar sama. Kemudian Cl-nya 3 kali 2, 6. Kali 6, 12. Berarti di sini kita taruh 6, biar sama-sama 12. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah massa HCl. Nah, di sini yang diketahui adalah gram dari B2H6 dan gram dari si Cl2. Karena ada dua data yang bisa diubah ke mol, berarti nanti pakainya adalah MRS ya. MRS. Nah, berarti masing-masing kita cari dulu mol dari si B2H6. Rumus mencari mol kalau diketahui gram berarti tinggal gram per mr. Berarti 5,6 dibagi dengan B. B itu 11 kali 2, 22. 22 tambah 6, 28 ya. Nah, berapa nih? 5,6 dibagi 2,8, 0,2. Kemudian kita cari juga mol dari si Cl2. Sama rumusnya, gram per mr. Berarti 42,6 dibagi dengan mr-nya. Cl tuh kalau 1 35,5, berarti kalau 2 71 ya. 71. Nah, 42,6 dibagi 71 itu 0,6. Nah, kemudian kita taruh di mula-mulanya. Berarti yang di sini 0,2, di sini 0,6. Nah, kita tentukan dulu reaksi pembatas. Reaksi pembatas adalah reaksi yang habis bereaksi. 0,2 bagi 0,2, 0,6 bagi 6, 0,1 ya, berarti yang paling kecil adalah yang Cl2. Nah, karena dia pembatas berarti dia harus habis. Nah, kalau 6 0,6 berarti kan tiap satunya ada 0,1 ya. Nah, berarti di sini 0,1, berarti sisanya 0,1. Nah, produk tidak memiliki mula-mula. 0,2, 0,6, 0,2, 0,6. Di produk nilai reaksi sama nilai sisa itu sama. Nah, yang ditanya siapa? Yang ditanya adalah massa HCl. Nah, HCl berarti gini ya. Berarti tinggal kita cari massa HCl. Mencari massa HCl berarti rumusnya adalah tinggal mol dikali dengan si mr. Nah, mr. Berarti molnya berapa? 0,6. mr HCl itu berapa? 1 ditambah 35,5 berarti 36,5, sehingga nilainya adalah 0,6 dikali 36,5, 21,9 gram. Nah, oke. Berarti jawabannya adalah yang C. Kemudian soal selanjutnya, pembuatan metil asetat dapat dilakukan menurut reaksi berikut. Nah, metil asetat. Jenis reaksi yang terjadi adalah, nah, metil asetat itu adalah yang ini ya, CH3CO CH3. Nah, kalau kita lihat strukturnya, ini adalah bentuk dari suatu ester. Nah, ini ester ini. Kemudian CH3COH-nya, karena dia menghasilkan COH, berarti dia termasuknya si asam karboksilat. Nah, asam karboksilat. Kemudian CH3COH, CH3OH apa? Ya pastinya adalah alkohol. Nah, reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol membentuk suatu ester itu namanya adalah esterifikasi. Nah, jenis reaksi yang terjadi apa?
namanya adalah esterifikasi. Nah, kita lihat nih di sini. Dia menghasilkan H2O, menghasilkan air. Berarti reaksinya adalah kondensasi. Gitu ya. Kalau eliminasi apa? Eliminasi adalah reaksi. Eliminasi itu reaksinya adalah yang menambah rangkap ya. Jadi eliminasi itu adalah reaksi yang dia nambah rangkap. Jadi kalau ada mula-mula itu tidak punya rangkap, tapi setelahnya ada rangkap, berarti dia eliminasi. Kalau hidrolisis kebalikan dari kondensasi ya. Kalau kondensasi menghasilkan H2O, tapi kalau hidrolisis tidak. Nanti H2O-nya adalah di reaktan. Kalau kondensasi kan di hasil nih, kalau hidrolisis di reaktan. Kemudian kalau oksidasi berarti penambahan oksigen ya. Nah, ini biasanya terjadi pada alkohol primer, alkohol sekunder itu bisa dioksidasi. Kemudian kalau adisi itu kebalikan dari eliminasi, yaitu pengurangan rangkap. Nah, jadi jangan bingung nih kalau mula-mula ada rangkap tapi kemudian nggak ada rangkap, itu reaksinya adisi. Tapi kalau kebalikannya, berarti reaksinya adalah eliminasi, gitu ya. Kemudian selanjutnya, senyawa kovalen X2Y terbentuk dari atom dengan nomor atom X dan Y. Berturut-turut 17 dan 8. Bentuk molekul yang sesuai untuk senyawa kovalen tersebut adalah, nah, berarti kalau mau membentuk sebuah molekul, kita harus konfigurasi terlebih dahulu. Diingat konfigurasi kita butuhnya adalah nomor atom. Di sini sudah disediakan nomor atomnya. Tapi jika di suatu soal diketahuinya nomor massa sama neutron, berarti nyari nomor atomnya harus dikurangin dulu nih. Karena di sini ngasihnya nomor atom, berarti yaudah langsung dikonfigurasi. Nah, X-nya ada 17. Jadi 17X. Kemudian Y-nya 8. 8Y. Nah, ini kita konfigurasi dulu. Pakai bor aja nggak apa-apa karena dia kurang dari 20. Berarti 2, 8, 7. Kemudian yang Y 2, 6 gitu ya. Nah, yang X berarti dia kan golongan 7 nih yang X. Berarti kalau misalkan mau oktet nih, dia butuh 1 ya. Berarti nanti akan membentuk X min. Sedangkan Y, dia golongan 6, berarti akan membentuk Y 2 min. Nah, berarti nanti yang terbentuk X min ditambah Y 2 min adalah X2Y. Nah, sesuai ya sama itu. Yang ingin dibentuk adalah X2Y. Nah, bentuk molekulnya itu apa? Bentuk molekulnya berarti kita bikin dulu Lewisnya. Pusatnya siapa? Pusatnya adalah yang Y. Kita bisa menilai pusatnya itu siapa adalah tinggal kita cari yang nilainya lebih sedikit. X itu nilainya 2. Y nilainya 1. Berarti Y adalah yang pusatnya. Nah, Y punya 6 elektron. Tapi mengikat X sebanyak 2. Nah, berarti dia masih punya 2 PB. Nah, ini ya. Ini berikatan dengan X. Ini juga berikatan dengan X. Sehingga karena masih 2 PB, bentuknya nanti adalah AX2E2. AX2E2. Nah, AX2E2 itu apa? AX2E2 itu adalah planar bentuk V. Planar V. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Linear apa tuh bentuknya? Kalau linear itu cukup AX2 ya. AX2. Segitiga datar ya berarti AX3. Kalau piramida segitiga, nah piramida segitiga ini adalah AX3 tambahin PEB1. Nah, AX3E. Sedangkan tetrahedral cukup AX4 ya, tetra 4. Berarti AX4. Nah, seperti itu. Kemudian, berdasarkan reaksi berikut, H2S ditambah SO2 menjadi S plus H2O. Reaksinya belum setara. Laju pengurangan H2S per satuan waktu dibanding dengan laju penambahan S per satuan waktu. Nah, kalau ada kata-kata persatuan waktu, ada laju, ada persatuan waktu, berarti ini adalah bab laju
reaksi ya. Laju, reaksi, reaksi. Nah, nggak ada data apapun. Hanya disediakan data reaksi. Nah, berarti cara mencarinya gimana? Tinggal perbandingan koefisien. Nah, tapi kita sarakan dulu reaksinya. H2S ditambah SO2 menghasilkan S dan H2O. Nah, kita cek apakah sudah setara. Ternyata belum setara ya. Di sini hanya 2, di sini hanya 2. Oke, hanya sudah S-nya 1, 2. Oke, S-nya yang di kanan cuma 1 ya. Nah, berarti nanti gimana nih? Belum setara ya. Berarti kita setarakan dulu dengan cara kita cek dulu H-nya sebesar 2, di sini hanya 2. S-nya 2, S-nya 1, O-nya 2, O-nya cuma 1. Nah, kita ikutin dulu O-nya, berarti O-nya 2 kan, di sini kita tulis 2. Berarti H-nya jadi 4 nih, berarti di sini kalikan 2 biar sama-sama 4. S-nya berarti 2 tambah 1, 3. Berarti kita tulis di sini 3S. Sehingga perbandingan antara H2S ya, H2S dengan S berarti. H2S dengan S, berarti H2S dengan S. Berarti 2 banding 3 ya. Kita cek aja langsung ke koefisiennya. Berarti jawabannya adalah yang D. Nah, segitu dulu pembahasan kali ini. 5 soal. Nah, jika masih ada yang kurang paham, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, jangan lupa untuk terus mendukung channel Kimipedia untuk terus berkembang. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk nonton video selanjutnya.